Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa mawalah amma ba'du. Salah satu sumber ilmu untuk jadi kita panduan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bertanya tentang ilmu tersebut kepada orang yang mengerti. Dan ini menjadi satu hal yang baik di mana masyarakat kita banyak ingin tahu tentang bagaimana sebenarnya kita memahami fikih muamalah yang diajarkan di dalam syariat kita. Apa yang membedakan antara investasi syariah dengan investasi yang tidak syariah? Hakikatnya, akad yang kita lakukan membedakan itu akad yang dibenarkan secara syariah ataupun tidak adalah dilihat dari akad yang dilakukannya. Sehingga di dalam investasi ada dua akad yang biasa digunakan. Yang pertama adalah musyarakah dan yang kedua adalah mudharabah. Singkatnya bahwa akad ini menjadi ketentuan syariat yang dibenarkan sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala ribha ma lam yudman. Tidak ada keuntungan bagi orang yang tidak menanggung resiko rugi. Untuk itu yang pertama, ketentuan investasi dikatakan sesuai dengan syariat bahwa ketentuan itu atau investasi itu tidak boleh terjamin. Investasi itu tidak boleh terjamin. Hakikatnya kalau ada investasi kemudian dia terjamin dari keuntungan yang dia dapatkan atau hal yang dia dapatkan terjamin dari modalnya, maka ini jelas bukan bagian dari prinsip syariah yang dibenarkan dalam investasi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tidak ada keuntungan bagi orang yang tidak menanggung resiko rugi. Maka secara sederhananya kita bisa rumuskan bahwa resiko rugi sama dengan peluang untung. Bagi investasi yang tidak ada kerugian di dalam investasi, berarti ini tidak dibenarkan. Yang kedua, bahwa investasi itu hasilnya adalah diambil atau bagi hasilnya adalah diambil dari keuntungan bersih dari usaha yang dilakukan. Maka kalau ada keuntungan atau bagi hasil yang diambilkan dari modal yang disetorkan, maka jelas ini keuntungan yang terjamin yang dilarang di dalam syariat. Sehingga kalaulah ada orang memiliki sejumlah uang, kemudian dia investasikan di satu lembaga, di satu koperasi, yang kemudian dia setiap bulan atau setiap tahunnya mendapatkan sekian persen dari uang yang dia tanam atau dia jadikan sebagai investasi atau modal tersebut, maka jelas ini dilarang dan ini termasuk bagian dari riba. Karena investasi yang terjamin adalah riba. Maka investasi yang secara syariat adalah bahwa kalau ada keuntungan, maka keuntungan itu kemudian diambilkan dari hasil bersih dari usaha yang dilakukan. Berikutnya dikatakan investasi yang sesuai dengan syariah adalah ketika terjadi kerugian. Maka hakikatnya ketika terjadi kerugian juga ada yang namanya bagi rugi. Ada yang namanya bagi rugi. Sehingga kalau ada kerugian, tetap orang yang punya investasi, punya saham, dia juga menanggung resiko kerugian yang besarnya ditetapkan sesuai dengan jumlah persentase modal yang dia miliki. Sehingga sederhananya, kalau halnya kaitannya dengan keuntungan, maka dibagi sebagaimana hasil yang disepakati dari keuntungan bersih. Adapun kalau ada kerugian, maka kerugian ini juga dibagi hasil kerugiannya sesuai dengan porsi modal yang dia miliki. Kurang lebih itulah yang menjadi ketentuan di dalam investasi syariat. Kalau tidak seperti itu, berarti termasuk investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat yang ada. Bagaimana cara kita menyalurkan atau menyedekahkan uang dari hasil riba? Yang pertama kita akan pahami dulu kapan dikatakan
hasil riba atau tabungan yang termasuk hasil riba. Yang pertama adalah ketika kita memiliki jumlah tabungan yang kita tabung di bank-bank konvensional. Kemudian ada kelebihan jumlah dari apa yang kita tabung, maka kelebihannya ini bisa dikatakan bunga yang hukumnya adalah riba. Bagaimana cara kita menyalurkan bunga bank ini? Yang pertama, para ulama membolehkan kita untuk mengambil bunga tersebut, tetapi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, termasuk untuk anak dan seterusnya. Maka yang kita gunakan uang tadi adalah kita gunakan atau kita salurkan untuk kepentingan sosial. Bisa kita gunakan untuk membantu membangun jalan, bisa kita gunakan untuk membangun jembatan, termasuk sarana-sarana yang mungkin dibutuhkan oleh warga yang ada di sekitar lingkungan kita. Berikutnya, dana bank ini atau bunga bank ini juga bisa kita gunakan untuk membantu orang-orang yang memiliki hutang yang banyak, yang kesulitan untuk membayar hutang. Yang biasa kita kenal dalam istilah syariat kita dengan istilah gharim, orang yang punya banyak hutang yang tidak mampu untuk melunasinya. Maka mereka hakikatnya layak untuk dibantu dengan menggunakan dana bunga bank tersebut. Jadi kita ambil dan kemudian kita salurkan kepada mereka untuk meringankan hutang-hutang mereka. Lebih-lebih adalah mereka yang misalnya terjerat dalam hutang-hutang riba juga. Maka kita bantu dengan uang atau dana bank tadi. Berikutnya, bahwa dana riba ini tidak boleh kita gunakan untuk membangun masjid. Kita salurkan untuk misalnya membantu pembangunan termasuk masjid di pondok pesantren, masjid di satu perumahan atau di tempat yang lain. Karena masjid, tempat ibadah sebagai sarana yang sangat diagungkan dalam agama kita, maka harus dibangun dengan sumber-sumber yang halal, tidak boleh ada kemasukan sumber yang diharamkan dalam syariat agama kita. Demikian pula tidak boleh digunakan untuk sumber dana, misalnya untuk wakaf Al-Quran, pembelian Al-Quran yang kita akan sumbangkan untuk ke pesantren-pesantren tertentu. Karena sekali lagi, dana ini tentu tidak dihalalkan untuk dipergunakan sebagaimana yang seperti itu. Nah, sehingga dana ini tentu ketika kita salurkan, niat kita adalah untuk membantu orang lain tanpa harus ada niatan untuk mendapatkan pahala. Karena hakikatnya ini bukan hak kita, dan sehingga kalau kita menyalurkan, kita tidak ada niatan untuk mendapatkan pahala dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Lebih-lebih kalaulah misalnya kita punya keluarga, maka dana riba tersebut lebih afdal lagi. Misalnya tadi ada yang membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya, dan itu adalah keluarga kita, maka kita sebelum salurkan ke orang lain, itu yang lebih utama adalah kemudian kita bisa bantu saudara atau keluarga kita terlebih dahulu. Setidaknya nanti kita ada unsur silaturahim, ada unsur untuk saling menjalin kekerabatan, selain kita juga untuk membantu dengan dana riba tersebut. Apakah dibolehkan ada perbedaan harga antara harga tunai dengan harga kredit? Satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hal ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk bertransaksi dengan dua harga dalam satu transaksi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua transaksi dalam satu transaksi. Di antara makna hadis ini adalah ketika kita menjual belikan barang, mentransaksikan barang, kemudian harganya belum pasti, sampai kemudian terjadi akad, barangnya sudah dibawa, ini belum pasti harga yang kemudian ditentukan. Kemudian nanti misalnya kalau sudah misalnya bisa dibayar, atau misalnya durasi waktunya berapa lama tidak ditentukan, baru kemudian dibayar, dan sangat mungkin terjadi perbedaan harga. Maka itulah yang dimaksud jual beli transaksi dua harga yang dilarang dalam fikih muamalah. Adapun terkait dengan bolehkah kita memberikan harga, pilihan harga cash dengan harga kredit, yang tentu dengan harga kredit juga nanti akan ada banyak variasi pilihan harga. Misalnya 1 tahun mendapatkan harga sekian, 2 tahun dengan harga yang berbeda, 3 tahun bahkan seterusnya biasanya lebih mahal. Maka hakikatnya secara hukum asalnya boleh
dibolehkan kita memberikan pilihan harga cash dengan harga kredit. Secara hukum asal dibolehkan, dengan syarat ketika terjadi akad wajib mengambil satu pilihan harga yang disepakati. Misalnya pembeli tersebut mengambil pilihan harga yang angsuran sampai 3 tahun. Berarti saat terjadi akad maka wajib diakadkan bahwa barang itu ditransaksikan dengan pembelian dengan tempo pembayaran selama 3 tahun. Wajib disepakati saat akad. Atau misalnya mengambil pilihan cash. Mengambil pilihan cash berarti diambil satu harga cashnya. Maka yang tidak dibolehkan, dan ini termasuk larangan hadis Nabi SAW tadi, adalah saat terjadi akad belum disepakati harga mana yang akan diambil. Kemudian ada kesan menggampangkan. Sudah gampang, nanti kalau saya ingin 1 tahun saya bayar 1 tahun. Kalau nanti saya bisa nguat bayar 2 tahun saya bayar 2 tahun. Atau 3 tahun, kalau lah misalnya punya uang 3 tahun dibayar 3 tahun. Maka ini yang dilarang karena ini termasuk jual beli 2 harga dalam satu transaksi. Maka kita pastikan kalau kita punya daftar harga untuk kita jadikan bahan perbandingan untuk membeli, maka saat terjadi akad harus diputuskan satu harga supaya tidak menjadi transaksi 2 harga yang dilarang dalam syariat agama kita. Pada hakikatnya, akad utang piutang, hukum asalnya akad ini adalah akad tabarruk, akad sosial. Akad yang dimana kita tidak boleh menerima keuntungan sama sekali ketika kita meminjamkan uang tersebut kepada siapapun. Sehingga apapun level lembaganya, siapapun yang melakukan baik perorangan maupun lembaga, maka selama akadnya adalah pinjam-meminjam, maka tidak boleh ada kelebihan pengembalian dari orang yang meminjam kepada orang yang meminjami dan disyaratkan di awal. Maka misalnya ada kas RT, atau ini banyak misalnya ada kumpulan ibu-ibu misalnya dasawisma atau kumpulan apapun yang kemudian mereka mengumpulkan dana dari anggotanya kemudian dipinjamkan kepada sama anggota, minjam 100.000 misalnya, kemudian harus membayar uang administrasi, ada tambahan pembayaran yang lain. Meskipun ini semuanya nanti juga akan kembali kepada kemaslahatan kelompok atau perkumpulan tersebut atau kas RT tadi misalnya, maka hakikatnya ini dilarang kalau sampai pinjam meminjam itu ada pengembalian yang berlebih. Apapun itu bentuk niatannya, pengembaliannya misalnya digunakan untuk kas RT, untuk kembali kepada warga dan seterusnya, maka hakikatnya ini dilarang. Sebagaimana Nabi SAW atau dalam satu kaidah disampaikan, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Maka setiap pinjam meminjam atau utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi orang yang memberikan pinjaman, maka manfaat itu riba. Untuk itu, apapun skalanya atau siapapun yang melakukannya, akad utang piutang ini tidak boleh dipersyaratkan adanya kelebihan pembayaran dari utang piutang yang sudah diakadkan. Apapun sekali lagi levelnya, termasuk di RT, termasuk misalnya di koperasi, di perbankan dan seterusnya, selama akadnya pinjam meminjam maka tidak boleh ada kelebihan pengembalian dari uang yang dipinjamnya. Ketika kita mentransaksikan barang-barang yang kita jual belikan, hakikatnya ada 2 kategori. Yang pertama adalah kita mentransaksikan barang ribawi, dan yang kedua adalah kita mentransaksikan barang yang non ribawi. Barang ribawi setidaknya ada 6 komoditas ribawi yang Nabi sebutkan. Yang pertama adalah emas, kedua perak, yang ketiga gandum halus, keempat gandum kasar, kelima kurma, dan yang keenam adalah garam. Maka inilah komoditas ribawi, barang ribawi yang kalau kita transaksikan maka harus memenuhi unsur-unsur supaya tidak terjadi transaksi ribawi. Sehingga ketika kita mentransaksikan emas dengan emas misalnya, ini adalah barang ribawi yang sejenis. Kemudian nanti di antara barang ribawi ada misalnya tadi kategorinya bahan makanan pokok. Misalnya ada gandum, ada kurma, ada garam, ini adalah kategori makanan pokok. Nah,
Dua kelompok barang ribawi ini, yang pertama emas dan perak, dan nanti dikiaskan dengan uang, semua jenis mata uang itu adalah barang ribawi. Dan yang kedua adalah bahan makanan pokok, tadi ada gandum, ada kurma, ada garam, termasuk nanti dikiaskan dengan kelompok yang kedua ini adalah bahan makanan pokok seperti beras, ya, jagung, singkong, itu semuanya adalah barang ribawi. Maka kalau kita mentransaksikan kelompok yang pertama ini, emas dengan emas misalnya, dan ini sejenis, maka harus ditransaksikan dengan sama jumlahnya, dan yang kedua ditunaikan dalam transaksi yang cash atau tunai. Maka kalau misalnya kita mentransaksikan emas dengan emas, maka emas 1 gram ditransaksikan dengan emas 1 gram dan langsung cash di saat transaksi. Maka ketika ada selisih 1 gram kita tukar dengan 1,5 gram, maka ini namanya riba fadl yang dilarang. Atau misalnya kita mentransaksikan emas 1 gram dengan 1 gram, tapi serah terimanya ada selisih jumlah, ada selisih waktu yang kemudian ditransaksikannya itu. Misalnya kita 0,5 gram, kemudian kita 0,5 gramnya nyusul di waktu yang lain. Meskipun sama-sama 1 gramnya kita tukar dengan 1 gram, tapi ada selisih waktu, ini menyebabkan namanya riba nasiah dan ini juga dilarang. Maka prinsipnya kalau kita mentransaksikan barang ribawi yang satu jenis dan satu kelompok ini, maka syaratnya 2, harus cash dan harus tunai. Jumlahnya sama dan harus tunai. Kemudian demikian pula kelompok barang ribawi yang kedua, ada bahan makanan tadi. Misalnya kita mentransaksikan barang beras dengan beras. Karena beras ini barang ribawi, maka ketika kita menukarkan 1 gram atau 1 kilo beras, maka harus sama ditukar dengan 1 kilo beras juga. Kalau ada selisih, berarti selisihnya namanya riba fadl. Ada selisih waktu, namanya riba nasiah, dan ini dilarang. Adapun kalau kita mentransaksikan jenis barang ribawi yang tidak sejenis tadi, misalnya emas dengan uang. Emas dan uang ini sama-sama barang ribawi yang satu kelompok tapi beda jenis. Maka boleh ada selisih jumlah, syaratnya harus 1, harus ditunaikan dengan cara tunai. Maka ketika kita mentransaksikan emas 1 gram, kemudian dijual dengan harga 500.000, maka harus ada uang 500.000, emas 1 gramnya juga sudah langsung ada, sehingga ditransaksikan dengan cara tunai. Adapun kalau kita mentransaksikan barang ribawi yang sudah beda kelompok, beda jenis, maka tidak ada aturan yang mengikat. Misalnya kita mentransaksikan beras dengan uang. Kita membeli beras dengan uang, hakikatnya beras ini juga barang ribawi, uang ini juga barang ribawi, tapi karena sudah beda kelompok, maka tidak ada aturan yang mengikat. Maka boleh kita mentransaksikan uang dengan beras dengan jumlah yang berbeda. Demikian pula kita boleh mentransaksikannya dengan cara tidak tunai. Maka apa hukumnya kita utang beras? Hukumnya boleh, karena ini sudah beda jenis dari barang atau kelompok barang ribawi tadi. Adapun selain barang ribawi yang 6 ini, kita bebas mentransaksikannya. Misalnya kita membarter sepeda motor yang lama jumlahnya 2 misalnya, dengan sepeda motor baru jumlahnya 1. Maka boleh-boleh saja, karena hakikatnya ini sudah tidak termasuk barang ribawi. Sapi misalnya, karena tidak barang ribawi, maka boleh kita mentransaksikan 1 sapi jantan dengan 2 sapi betina. Ini hukumnya boleh karena tidak termasuk barang ribawi. Maka prinsipnya selama bukan barang ribawi, maka kita bebas mentransaksikan, kita bebas membarter atau menukarkan barang tersebut dengan jumlah yang berbeda, dengan waktu yang ada selisih serah terimanya. Ini sudah tidak ada ketentuannya sehingga dibolehkan. Demikianlah apa yang tadi kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan ini semakin menambah wawasan ilmu, dan ilmu inilah yang menjadikan panduan kita untuk semakin terang jalan kita di dalam bermuamalah, dalam bertransaksi jual beli, sehingga transaksi jual beli kita menjadi jual beli yang mabrur, jual beli yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam isyaratkan sebagai pendapatan yang paling baik bagi seorang manusia. Jual beli yang tidak ada sengketa, jual beli yang sesuai dengan panduan syariat, dan inilah yang kita harapkan
Semakin kita menggali ilmu tentang fikih muamalah, semakin hati-hati kita dalam bertransaksi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.